Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia Siregar dan NIM dengan D1B018201 dari kelas C Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan budidaya tanaman padi. Sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana cara tanaman padi. Tanaman padi tersebut mendapat 3 fase dalam tanaman padi. Yang pertama adalah fase vegetatif, yang kedua fase generatif, dan yang ketiga adalah fase pemasakan. Dan pada 3 fase tersebut membutuhkan 3 variasi yang berbeda. Yang mana 3 fase tersebut membutuhkan kebutuhan variasi yang berbeda, yaitu kebutuhan air, hormon, dan nutrisi. Untuk selanjutnya, pada kondisi tanah tersebut, alangkah baiknya menggunakan aplikasi GDM Black Spot yang tujuannya adalah untuk membuat tanah tetap keras dengan tujuan tanah tetap subur dan gembur. GDM Black Spot mengandung 3 bakteri di dalamnya, yang mana bakteri tersebut bertujuan untuk menjaga nutrisi tanaman pada tanah tersebut. Selanjutnya, pemilihan benih padi yang unggul. Cara memilih padi yang unggul adalah pastikan padi tidak kadaluarsa sehingga akan menghasilkan produksi yang tinggi terhadap padi tersebut. Dan yang kedua adalah benih padi bebas dari hama seperti kutu-kutuan pada padi. Dan tingkat kemurnian dari padi tersebut mencapai 98% sehingga produksi juga akan tinggi. Selanjutnya, kita akan memilih benih unggul. Setelah kita memilih benih unggul, kita merendam padi tersebut selama 12 jam dengan menggunakan GDM Black Spot. Tujuannya adalah untuk mematahkan dormansi pada padi sehingga akan menghasilkan benih-benih yang akan kita tanam, yaitu benih-benih bibit unggul. Setelah perendaman, lakukan proses semai benih padi unggul. Saat persemaian, taburkan pupuk kandang, kemudian semprot dengan GDM Black Spot yang tujuannya agar bakteri hilang. Selanjutnya, bagaimana cara menanam padi? Cara menanam padi yang pertama adalah kita harus memilih tanah yang subur, gembur, dan bebas dari patogen penyakit, yaitu seperti bakteri. Sebelum kita membuat lubang tanah, alangkah baiknya kita semprotkan dulu GDM Black Spot ini yang tujuannya untuk menghilangkan patogen-patogen yang ada pada tanah. Setelah kita menyemprotkan ini, maka buatlah lubang sepanjang ukuran 1-2 cm. Lalu letakkanlah padi benih bibit unggul ke dalam tanah tersebut. Tidak boleh terlalu dalam karena dengan ukuran 1-2 cm padi akan mampu memaksimalkan anakan yang aktif. Setelah kita melakukan perendaman terhadap padi tersebut, maka langkah selanjutnya adalah persemaian padi. Yang mana persemaian padi diambil, lalu persemaian padi tersebut diambil, lalu disemprotkan dengan GDM Black Spot yang tujuannya untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada pada tanah. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara menanam padi. Cara menanam padi, kita harus membuat lubang pada tanaman padi 1-2 cm yang tujuannya agar membuat anakan yang aktif. Bakteri Pseudomonas memaksimalkan pertumbuhan agar meningkatkan penyimpanan unsur makro dan mikro. Pada fase vegetatif membutuhkan nutrisi yang tinggi seperti nitrogen, sedangkan pada fase generatif membutuhkan unsur fosfor dan kalium yang tinggi. Untuk mendapatkan unsur dan mikro yang diserap oleh tanaman padi, kita menggunakan GDM spesialis tanaman pangan, yang mana aplikasi tersebut mampu menyerap nutrisi tersebut karena GDM Black Spot itu sudah mengandung unsur mikro di dalamnya. Selanjutnya, setelah kita menanam tanaman padi tersebut, maka kita melakukan penyiangan lahan. Penyiangan lahan dilakukan setelah 21 hari setelah tanam dan 42 hari setelah tanam. Dilakukan untuk agar kompetisi terhadap gulma terhadap tanaman padi tidak terlalu tinggi, sehingga padi tersebut mampu untuk hidup, mampu untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya adalah penyiangan lahan. Penyiangan lahan dilakukan bertujuan untuk mengurangi kompetensi antara padi dengan gulma di sekitar lahan tersebut.
Penyiangan dilakukan 21 hari setelah tanam dan 42 hari setelah tanam. Maka penyiangan dilakukan untuk tanaman padi mampu menyerap nutrisi yang dibutuhkan yang cukup untuk tanaman padi tersebut. Selanjutnya adalah cara pemupukan. Gunakan aplikasi GDM Black Spot dan GDM spesialis pangan untuk menghasilkan produksi yang tinggi. Selanjutnya adalah cara pemupukan. Gunakan aplikasi GDM spesialis pangan untuk meningkatkan hasil produksi yang tinggi. Cara-cara di atas sudah terbukti mampu menghasilkan 12 ton per hektar. 12 ton per hektar, dan aplikasi tersebut sudah dilakukan oleh salah satu dari mitra kami, yaitu di Kabupaten Ngawi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Video penyuluhan paparan tersebut tadi saya aplikasikan juga untuk menanam padi di daerah kampung saya. Maka bisa dilihat dan disaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.